Bab 1741. Ekspresi Sofia menegang saat Zakari mulai bertanya tentang Corin. Dia juga bagian dari kelompok temanmu dulu. Pria itu, Jason, berpacaran dengannya. Tidak heran kalau dia terlihat familiar. Katanya, sambil memperhatikan ekspresi Zakari. Zakari mengangguk agak skeptis. Kau yakin? Reaksi Zakari membuat Sofia khawatir bahwa ia mungkin telah mendapatkan kembali sebagian ingatannya, tetapi hal itu juga membuatnya lega. Setidaknya untuk saat ini, ia percaya bahwa Zakari belum mengingat apapun. Baiklah, kita akan bersenang-senang hari ini, jadi jangan terlalu memikirkan itu lagi. Makanlah buah, Zakari. Aku membawanya untukmu dan Benyamin. Tujuan kita selanjutnya adalah danau yang sangat terkenal, dan pemandangannya sangat pedesaan. Zakari mengambil buah yang diberikan Sofia kepadanya dan meletakkannya di meja kecil di dalam mobil. Bukannya memakannya, ia malah menusuk sepotong apel dengan garpu dan memberikannya kepada Benyamin. Makanlah buah. Benyamin tampak linglung. Ia merasa sangat bahagia saat melihat Corin tadi, dan yang dipikirkannya hanyalah ibunya tercinta. Suara Zakari lah yang menyadarkannya. Ia mengambil garpu dari Zakari dan memakan potongan apel itu. Sofia mulai menyadari bahwa Benyamin sedikit berbeda. Ia telah begitu memperhatikan Zakari di masa lalu sehingga hampir lupa bahwa ia tanpa sengaja telah mengasuh anak Corin. Anak yang dibesarkan Corin tampak lebih tegas, licik, dan banyak bicara dibandingkan Benyamin. Namun, anak laki-laki itu tampaknya memiliki karakter pendiam seperti Benyamin, tenang, dan sering melamun. Benyamin, Sofia mencoba memanggilnya. Benyamin langsung menatapnya dan bertanya dengan mengerutkan kening, apa yang kau inginkan? Dia bereaksi cepat dan menatapnya hampir segera setelah mendengar namanya dipanggil. Itu sangat kontras dengan anak Corin, yang namanya bukan Benyamin. Anak Corin biasanya membutuhkan beberapa detik untuk bereaksi setiap kali namanya dipanggil. Apa yang terjadi? Apakah kedua anak itu tertukar lagi? Pikiran-pikiran itu membuat Sofia ketakutan, dan dia mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk menguji anak laki-laki itu. Mengapa kamu melamun, Benyamin? Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Kamu sepertinya tidak senang kami membawamu keluar untuk bersenang-senang. Benyamin mengerutkan kening dengan kesal dan balas membentak, apa kau akan menghentikanku melamun? Apa kau tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Sofia tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Lidah tajam dan kepribadian langsung anak laki-laki itu berbeda dengan Benyamin, yang tidak akan pernah setegas itu bahkan jika dia tidak setuju dengannya. Apakah dia Benyamin atau bukan? Pikirnya dalam hati. Bingung dan kehilangan arah, ia menatap Zakari sebelum menutup matanya untuk mengisolasi diri dari apa yang terjadi di luar. Ia harus membawa Zakari kembali ke Molomia terlepas dari apakah Zakari mendapatkan kembali sebagian ingatannya atau tidak. Adapun Corin dan ketiga anaknya, tentu saja akan ada seseorang yang mengurus mereka untuknya. Kilauan menyeramkan muncul di mata Sofia saat dia mengambil sebuah apel utuh dan mulai mengupasnya. Dalam benaknya, dia membayangkan apel itu sebagai Corin dan menikmati fantasinya menguliti Corin hidup-hidup. Corin dan Jason datang ke sebuah restoran oriental. Ia memilih tempat duduk di ruang makan utama daripada meminta ruang pribadi. Tentu saja, sikapnya itu tidak disukai Jason. Aku sudah bicara dengan manajer dan diberitahu ada meja kosong di lantai atas. Bagaimana kalau kita pindah ke sana? Corin duduk dan berkata, kamu boleh naik ke atas kalau mau. Aku akan tetap di sini karena aku suka. Kita akan makan secara terpisah nanti. Bab 1742. Jason tidak membujuk Corin lebih lanjut setelah mendengar protesnya. Dia mengangkat bahu, menarik kursi, dan duduk di hadapannya. Hah, kau selalu menyulitkanku. Setelah Corin membolak-balik menu dan memesan apa yang ingin dia makan, dia menyerahkan menu itu kepadanya dan berkata, hentikan omong kosongmu dan putuskan apa yang ingin kamu pesan. Mari kita selesaikan ini secepat mungkin. Aku akan sibuk nanti. Jason mengambil menu dan menghela napas lagi. Dia memesan beberapa hidangan tambahan sebelum menyerahkan menu kepada pelayan. Kenapa kalian harus begitu berhati-hati di dekatku padahal kita hanya makan?
Bahkan saranku untuk makan di ruang pribadi sepertinya membuatmu tersinggung. Bukannya aku memintamu ikut denganku ke kamar hotel. Corin, yang sedang sibuk mengetik pesan di ponselnya, berhenti sejenak dan meliriknya. Orang lain bisa saja salah paham jika melihat seorang pria dan wanita makan di ruang pribadi. Karena kita di sini untuk membicarakan bisnis, kita bisa menghemat waktu dengan memilih ruang makan utama. Cek, Jason melipat tangannya. Koreksi aku kalau aku salah, tapi kau hanya berhati-hati karena khawatir Jeremy salah paham. Corin berhenti mengetik sejenak sebelum melanjutkan, sambil mengabaikan pertanyaan Jason. Dia telah mengirim pesan kepada Zachary melalui proses enkripsi biasa. Siapapun yang kebetulan melihat pesan itu hanya akan melihat pemberitahuan ramalan cuaca. Sayangnya, Zachary tidak pernah membalas, dan dia mulai mengkhawatirkannya. Corin, halo, apa kau mendengarku? Jason mengulurkan tangannya dan membuyarkan lamunannya dengan mengetuk meja. Hah, apa? Tanyanya dengan linglung. Jason mengerutkan kening dan berkata, apa kau tidak mendengar sepatah kata pun dari apa yang kukatakan padamu? Corin tidak memperhatikan dan sama sekali tidak tertarik dengan ocehannya. Namun, dia tetap bertanya dengan linglung, apa yang tadi kau katakan? Jason mengangkat kedua tangannya ke udara dan berkata, lupakan saja. Kamu bisa main ponsel saja karena kamu tidak tertarik bicara denganku. Corin telah menunggu balasan dari Jeremy. Penantian yang lama membuatnya berpikir bahwa mungkin Jeremy tidak punya banyak waktu untuk membalas. Ia sudah lapar ketika pelayan datang dan menyajikan makanan, jadi ia meletakkan ponselnya dan mulai makan. Mata Jason dipenuhi kelegaan saat melihatnya akhirnya meletakkan ponselnya. Ah, jadi kau akhirnya mau meletakkan ponsel kesayanganmu itu, ya. Aku jadi penasaran siapa yang kau kirimi pesan. Kau sepertinya sangat khawatir pada mereka. Corin mendongak dan memutar matanya ke arahnya. Makan makananmu dan hentikan omong kosongmu. Makan malam tidak lengkap tanpa percakapan. Hanya mereka yang tidak lapar yang akan berada dalam kondisi pikiran untuk berbicara, novel drama. Jason cukup senang meskipun Corin tidak terlalu senang dengannya. Itu jauh lebih baik daripada diabaikan sepenuhnya oleh Corin. Dia mengambil beberapa makanan untuk Corin dan hendak memulai percakapan yang sebenarnya, tetapi ponsel Corin tiba-tiba berdering dan mengganggu pikiran Jason. Perhatian Corin langsung beralih ke ponselnya, dan dia mengira Zachary telah membalas pesannya. Sayangnya, itu hanyalah panggilan masuk biasa. Bab 1743. Corin mengangkat telepon dan meliriknya. Itu panggilan dari kepala sekolah taman kanak-kanak. Dengan cemas, dia langsung menjawab, halo. Ada apa? Suara kepala sekolah terdengar agak cemas. Bisakah Anda datang ke taman kanak-kanak sekarang juga, Bu? Joey memukuli anak laki-laki lain, dan orang tuanya bersikeras untuk bertemu dengan Anda. Apa? Corin tiba-tiba berdiri. Sulit baginya untuk percaya bahwa Joey yang berperilaku baik akan menggunakan kekerasan. Setelah beberapa saat, ia menenangkan diri dan berkata, aku akan segera ke sana. Setelah mengakhiri panggilan, Corin pergi terburu-buru tanpa menjelaskan apapun kepada Jason. Mau pergi kemana, Corin? Ada apa? Jason bangkit untuk mengikutinya setelah merasa ada yang tidak beres. Namun, pelayan menghentikannya dan memintanya untuk membayar tagihan. Saat dia pergi, Corin sudah tidak terlihat. Corin berkendara ke taman kanak-kanak dalam waktu 15 menit. Dia sangat khawatir tentang Joey karena dia selalu menjadi anak yang patuh, dewasa, bijaksana, dan ramah. Gagasan bahwa dia akan memukul seseorang tanpa alasan yang jelas sungguh membingungkan. Dia mungkin akan mempercayainya jika hal seperti itu terjadi pada Brian. Jadi dia menduga Joey mungkin membalas dendam setelah diintimidasi. Dia bergegas ke kelas Joey, hanya untuk diberitahu bahwa Joey berada di kantor kepala sekolah. Dia bergegas ke sana dengan tergesa-gesa. Di dalam kantor kepala sekolah, Joey berdiri sendirian di sudut dengan kepala tertunduk. Kepala sekolah dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada orang tua anak lain, tetapi tampaknya mereka tidak mau mendengarkannya. Bagaimana cara Anda mengelola taman kanak-kanak ini? Apakah seperti ini cara anak-anak kami diawasi? Bagaimana Anda bisa membiarkan anak lain memukuli Corin seperti itu? Seru salah satu orang tua. Benar sekali.
Kami memilih taman kanak-kanak Anda karena reputasinya yang sangat baik, dan kami tidak akan mentolerir omong kosong seperti ini. Tambah orang tua lainnya. Kepala sekolah membungkuk. Saya sangat menyesal. Joey biasanya sangat berperilaku baik, tetapi saya tidak yakin apa yang terjadi padanya hari ini. Biasanya kami menugaskan beberapa guru untuk mengawasi mereka, tetapi ada AC yang rusak, dan para guru harus pergi sebentar untuk mencari penyebabnya dan memastikan AC berfungsi kembali. Joey ditugaskan untuk mengawasi, dan insiden itu terjadi kurang dari 5 menit. Saya sangat menyesal atas hal itu. Kejadian hari ini adalah kesalahan kami, dan kami akan bertanggung jawab penuh atas hal ini. Ayah anak itu menjawab, permintaan maafmu tidak akan mengubah fakta bahwa anakku dipukuli. Aku bahkan tidak tega memukul anakku. Bisakah kau bayangkan bagaimana perasaanku ketika mengetahui bahwa orang lain memukulnya? Kau tidak akan berhenti mendengar omelanku kecuali orang tua anak itu meminta maaf kepada anakku. Sang ibu tampak sangat sedih. Ya, tidak seorang pun di keluarga kami pernah menyentuhnya sampai sekarang, dan dia selalu menjadi anak yang sangat patuh. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Joey adalah anak yang berperilaku baik? Mengapa anak yang berperilaku baik akan menindas orang lain? Sungguh tidak masuk akal bagi Anda untuk membelanya, dan sangat lalai bagi Anda untuk menunjuk seorang anak dengan kecenderungan kekerasan untuk menjadi penanggung jawab. Kepala sekolah hanya bisa terus meminta maaf dengan malu. Tepat ketika dia bingung harus berbuat apa lagi untuk menenangkan mereka, dia melihat Corin di pintu. Bu, akhirnya Anda datang. Tolong sampaikan kepada Joey untuk meminta maaf kepada Matt. Matt berdarah, dan orang tua Matt sangat marah sekarang. Bab 1744. Corin masuk dan menatap Matt, yang dilindungi oleh orang tuanya. Matt sekelas dengan Joey, dan Corin pernah bertemu dengannya sebelumnya saat menjemput Joey dari kelas. Meskipun mereka seusia, Matt lebih tinggi dari Joey dan tampak jauh lebih kuat. Tidak masuk akal jika Joey memukuli Matt, tetapi jelas bahwa kedua anak itu tampak terluka. Corin menoleh ke orang tua Matt dan berkata, saya baru saja tiba, dan saya belum mengetahui detail lengkap situasinya. Beri saya waktu sebentar untuk berbicara dengan putra saya. Kemudian dia berjalan menuju Joey yang berdiri sendirian di pojok. Orang tua Matt tidak senang, dan mereka saling bertukar pandangan tidak setuju sambil menyampaikan kekhawatiran mereka kepada kepala sekolah. Ayah Matt menyuarakan ketidakpuasannya. Sikap macam apa itu? Anaknya menindas anak kami, tetapi alih-alih meminta anaknya meminta maaf, dia malah ingin berbicara dengannya. Apa gunanya itu? Anaknya tidak terluka. Tepat sekali, kata ibu Matt mendukung. Bukankah Anda mewawancarai orang tua sebelum menerima murid mereka di taman kanak-kanak Anda? Mengapa Anda tidak menyeleksi anak-anak bermasalah seperti itu? Ini tidak membuat taman kanak-kanak Anda berbeda dari yang lain. Kepala sekolah kembali meminta maaf sebesar-besarnya dan meminta para orang tua untuk menunggu. Corin mengabaikan komentar mereka dan berjongkok di depan Joey. Dia bertanya, apakah kamu memukulnya? Joey menundukkan kepala dan mengangguk tanpa suara, tanpa berani menatap matanya. Corin kemudian bertanya lebih lanjut, mengapa kamu melakukan itu? Joey tetap diam dan menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Karena tidak yakin bahwa putranya akan menyakiti teman sekelasnya tanpa alasan, Corin dengan lembut memegang tangan Joey dan menyemangatinya. Kamu harus memberitahuku alasannya agar aku bisa membelamu. Aku percaya kamu tidak akan menyakiti seseorang tanpa alasan, jadi jangan takut, oke? Ceritakan apa yang terjadi. Joey mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Dia ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kemudian dia mendorong Corin dan berlari pergi. Karena Corin sedang berjongkok, dorongan Joey membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Dia mengerutkan kening dan memperhatikan putranya berlari pergi dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan bingung. Kejadian singkat itu menarik perhatian orang tua Matt, dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan maksud mereka. Sang ayah berkomentar, tidakkah Anda lihat bahwa anak itu memiliki kecenderungan kekerasan? Dia baru saja mendorong ibunya hingga jatuh ke tanah. Membiarkan anak seperti itu tetap berada di taman kanak-kanak Anda sama saja dengan membiarkan bom waktu berdetik di sini. Jika Anda tidak mengusirnya,
kami akan menggalang orang tua lain untuk menarik anak-anak mereka dari taman kanak-kanak. Bab 1745. Benar sekali, Ibu Matt menegaskan kembali. Anak-anak seperti itu tidak boleh dibiarkan tetap di taman kanak-kanak. Kali ini, anak kami. Lain kali akan jadi anak orang lain. Ekspresi kepala sekolah berubah tiba-tiba ketika mendengar niat para orang tua untuk mengumpulkan orang tua lainnya guna melakukan penarikan massal siswa dari taman kanak-kanak. Ia buru-buru berkata kepada Corinne, mohon sampaikan permintaan maaf Anda kepada mereka, Bu. Kita tidak bisa membiarkan insiden tunggal ini berdampak begitu besar pada taman kanak-kanak kita. Corinne berdiri dan membersihkan pakaiannya sebelum mendekatinya. Setelah meminta maaf kepada kepala sekolah, dia mengalihkan pandangannya kepada orang tua dan berkata dengan tenang, meskipun saya masih belum tahu apa yang terjadi, itu tidak membenarkan fakta bahwa putra saya telah mengakui memukul putra Anda. Saya meminta maaf atas namanya. Saya akan membawa putra Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh, dan saya akan menanggung semua biaya medis yang dikeluarkan. Ayah Matt menolak untuk membiarkan masalah itu begitu saja. Apakah menurutmu permintaan maafmu akan ada gunanya? Putraku telah menderita luka fisik serta penderitaan mental setelah apa yang dilakukan putramu. Dia mendapat dukungan dari istrinya, yang berkata, ya. Corinne menatap ayah anak itu dan bertanya, apakah maksud Anda ingin mengatur agar seorang psikiater memberikan konseling psikologis untuk putra Anda? Jika demikian, saya dapat mengaturnya. Sang ayah menjawab, konseling psikologis. Apakah Anda pikir keluarga kami kekurangan dana untuk itu? Jika kami mampu mengirim anak kami ke sini, kami juga mampu menyewa psikiater untuknya. Corinne mengangkat alisnya dan bertanya, lalu, apa yang Anda inginkan? Ayah Matt mengangkat dagunya dan berkata, saya ingin putra Anda berlutut dan meminta maaf kepada putra saya. Jika dia melakukannya, maka dengan berat hati kami akan mengizinkan putra Anda untuk terus bersekolah di taman kanak-kanak di sini. Jika tidak, maka Anda tidak akan berhenti mendengar omelan dari kami. Ibu Matt mengangkatnya dan mengangguk. Ya, dia harus berlutut dan meminta maaf kepada anak kita. Kepala sekolah merasa lega karena permintaan maaf tampaknya cukup untuk membuat mereka menarik kembali ancaman mereka sebelumnya. Menasihati Corinne, baiklah, karena mereka telah setuju untuk melupakan masalah ini setelah Joey meminta maaf, tolong suruh Joey datang dan bujuk dia untuk meminta maaf. Wajah Corinne tetap tenang. Setelah hening sejenak, dia berkata, permintaan maaf boleh saja, tetapi menyuruhnya berlutut itu tidak mungkin. Setelah mendengar bahwa Corinne tidak mau menurut, ayah anak itu menjadi lebih agresif. Karena suaminya tidak menurutinya, Ibu Matt menyatakan, anakmu memukuli anakku, namun kau tetap percaya bahwa dia tidak bersalah. Buah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya, seperti kata pepatah. Seharusnya aku tidak pernah memberimu kesempatan sejak awal jika kau tidak menghargainya. Aku tidak akan menerima ini sekarang. Ayah Matt kemudian menoleh ke kepala sekolah dan memperingatkan, jika taman kanak-kanak Anda tidak mengeluarkan putranya, saya akan memastikan taman kanak-kanak Anda ditutup. Saya adalah ketua komite orang tua, dan saya akan memberitahu setiap orang tua bahwa taman kanak-kanak Anda menampung anak yang berperilaku kekerasan. Saya yakin mereka akan segera menarik anak-anak mereka. Tidak ada seorang pun yang mau mengirim anak-anak mereka ke taman kanak-kanak yang berbahaya seperti itu. Setiap anak berisiko diserang oleh preman itu. Novel drama. Kepala sekolah kemudian memohon dengan panik, kumohon. Anda tidak perlu melakukan itu. Mari kita diskusikan dengan tenang. Setelah berdiskusi dengan orang tua Matt, dia menoleh ke Corinne dan berkata, Joey menyakiti teman-teman sekelasnya. Suruh dia meminta maaf, kumohon. Jangan mempersulit keadaan untuk taman kanak-kanak kita. Saya tidak akan mempersulit taman kanak-kanak Anda, tetapi saya perlu memahami situasinya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah putra saya harus meminta maaf. Saya ingin meninjau rekaman CCTV taman kanak-kanak ini agar saya tahu bagaimana kedua anak ini bisa berkelahi. Ayah Matt tidak senang dengan permintaannya. Apa maksudmu, berkelahi? Ini sama sekali bukan perkelahian. Anakmu memukul anak kami tanpa alasan yang jelas. Bab 1746. Ibu Matt mendukung suaminya. Ya,
Corin menyeringai dan menoleh ke kepala sekolah. Kita harus meninjau rekaman pengawasan sebelum mengambil keputusan. Bolehkah saya tahu di mana saya dapat mengakses rekaman itu? Kepala sekolah melirik Corin dengan malu-malu, lalu ke orang tua Matt. Saya. Ayah Matt mendengus. Tunjukkan saja rekaman CCTV-nya. Saya sangat terkejut dengan klaimnya bahwa anak-anak kami berkelahi padahal anaknya sama sekali tidak terluka. Mari kita lihat apakah dia akan menemukan alasan lain setelah menonton rekaman itu. Karena kedua belah pihak telah setuju untuk memeriksa rekaman pengawasan, dia mengantar mereka ke ruang pengawasan bersama-sama. Matt menangis cemas dalam pelukan ibunya, dan dengan malu-malu ia mengulurkan tangan untuk menarik ujung baju ayahnya ketika mendengar bahwa ayahnya akan melihat rekaman pengawasan. Karena mengira Matt masih trauma dengan apa yang terjadi, pria itu menepuk kepala anaknya dan menghiburnya, "Jangan takut, Matt. Kita akan mendapatkan keadilan untukmu. Aku akan memastikan si pengganggu itu berlutut di hadapanmu dan meminta maaf." Dia mengambil Matt dari pelukan istrinya dan melangkah ke ruang pengawasan bersama kepala sekolah. Sementara itu, istrinya mengikuti tepat di belakangnya. Ruang pemantauan hanya memiliki satu petugas keamanan, dan kepala sekolah menginstruksikan penjaga untuk mengambil rekaman dari saat konflik terjadi. Saat petugas keamanan sibuk memeriksa rekaman, kepala sekolah meminta maaf sebesar-besarnya kepada pasangan tersebut karena khawatir mereka akan menyimpan dendam terhadap kepemimpinannya di taman kanak-kanak setelah menyaksikan anak mereka diserang. Corin melirik mereka dengan sedikit rasa jijik. Dia telah mengirim ketiga anaknya ke taman kanak-kanak tanpa mengungkapkan latar belakang keluarganya, hanya menyebutkan bahwa keluarganya menjalankan bisnis kecil. Akibatnya, kepala sekolah tampaknya menganggap pasangan itu memiliki status sosial yang lebih tinggi darinya, seperti yang terlihat dari upayanya untuk menenangkan mereka. Tidak adil jika Joey dianggap sebagai pelaku kesalahan dalam konflik tersebut tanpa melalui prosedur yang diperlukan, yaitu pengecekan sistem pengawasan. "Pak, kami sudah mendapatkan rekamannya." Petugas keamanan itu berdiri dan melapor kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengangguk dan meminta orang tua Matt untuk duduk di depan monitor. Ia bahkan tidak repot-repot memberi Corin kesempatan untuk menonton video tersebut. Dengan sekali klik tombol, video pun mulai diputar. Awalnya, seorang guru berada di dalam kelas, tetapi guru tersebut keluar untuk menyelidiki suara yang didengarnya di luar. Setelah itu, guru kembali ke kelas dan menginstruksikan Joey untuk maju ke barisan depan dan duduk di kursi kecil menghadap seluruh kelas. Guru tersebut memberitahu kelas bahwa ia harus keluar sebentar, dan ia menugaskan Joey untuk membacakan buku cerita kepada kelas selama ia pergi. Semua anak setuju dengan patuh. Setelah pintu kelas tertutup rapat, guru pergi dan Joey membuka buku cerita untuk mulai membaca. Baru satu paragraf berlalu, seorang anak laki-laki besar di barisan belakang meninggalkan tempat duduknya dan merebut jepit rambut kupu-kupu dari kepala seorang gadis kecil di barisan depan. Rambut gadis kecil itu berantakan, dan dia menangis terseduh-seduh sambil meminta anak laki-laki itu mengembalikan jepit rambut tersebut. Bab 1747. Bukannya menghibur gadis yang menangis itu, Matt malah melemparkan jepit rambutnya ke lantai dan mulai menertawakannya. Akibatnya, gadis itu menangis lebih keras. Joey, yang sedang sibuk membaca buku cerita, tidak tahan lagi melihat pemandangan itu. Dia menghampiri Matt, memarahinya, dan mendesaknya untuk mengembalikan jepit rambut itu kepada gadis tersebut. Matt mengabaikan permohonan Joey dan mengejeknya. Joey memperingatkannya bahwa dia akan memanggil guru jika dia tidak mengembalikan jepit rambut itu. "Aku tantang kau," balas Matt. "Aku akan menghancurkan kepalamu kalau kau memanggil guru." Matt kemudian mencengkeram kerah baju Joey sebelum mengancamnya dengan kepalan tangan. Joey tidak senang, dan jelas terlihat bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan apa yang sedang terjadi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Guru." Matt kemudian memutuskan untuk meninju wajah Joey untuk menghentikan Joey berteriak. Namun, Joey cukup lincah untuk menghindari serangan itu. Dia kemudian mendorong Matt menjauh, dan Matt kehilangan keseimbangan saat membentur kaki meja. Tanpa gentar, Matt berdiri dan mencoba meninju Joey lagi. Joey menghindari serangan itu dan menolak untuk membalas. Dalam amarahnya,
Matt mencoba beberapa kali melayangkan pukulan dan tendangan tetapi gagal mengenai Joey. Akhirnya, dia jatuh dengan canggung ke tanah setelah meleset dari pukulannya. Karena frustrasi, Matt melampiaskan amarahnya pada gadis kecil itu. Dia menarik kepang rambut gadis itu dengan kuat hingga gadis itu menjerit kesakitan. Tak tahan lagi dengan perlakuan kasar itu, Joey bergegas menghampiri untuk melerai. Namun, Matt memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul Joey, tetapi meleset lagi. Marah, dia mulai mengejek Joey, "Dasar bajingan kecil. Kau anak yang tidak diinginkan. Seluruh TK tahu. Bajingan, hahaha." Joey tampak terkejut sejenak dan segera kehilangan kendali. Dia membalas dan melayangkan beberapa pukulan ke Matt. Guru taman kanak-kanak, yang telah disadarkan oleh keributan itu, bergegas kembali dan menemukan Joey terlibat perkelahian sambil menahan Matt. Guru tersebut dengan cepat memisahkan keduanya, mengakhiri pertengkaran itu. Saat para orang tua menonton video tersebut, ekspresi mereka berubah dari marah menjadi malu. Matt yang tampak bersalah menghindari kontak mata dan tidak dapat menerima konsekuensi dari tindakannya. Corinne memiliki ekspresi yang kompleks, terutama ketika dia mendengar anak laki-laki gemuk itu menghina Joey. Namun, dia menenangkan dirinya dan berkata kepada kepala sekolah, "Saya yakin kebenarannya seharusnya sudah jelas bagi Anda sekarang. Anak saya tidak bertindak tanpa alasan, dan dia tidak memprovokasi perkelahian itu sejak awal. Apakah Anda masih percaya Joey berutang permintaan maaf kepada Matt? Tidakkah Anda berpikir seharusnya Anda tetap netral dan memulai pemeriksaan menyeluruh terhadap rekaman pengawasan untuk menentukan penyebab kejadian tersebut sebelum memanggil saya ke sini?" Kepala sekolah yang malu itu tergagap, Saya sangat menyesal. Itu kelalaian saya. Saya cemas setelah melihat cedera Matt." Sebelum Corinne sempat menjawab, ayah Matt menyela, "Video itu jelas menunjukkan bahwa tinju putra Anda mengenai wajah putra saya terlebih dahulu. Bukankah itu menunjukkan dengan jelas bahwa dialah yang memulai? Bukankah putra Anda yang memulai duluan?" Istrinya tentu saja mendukungnya, meskipun dengan kepercayaan diri yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. "Benar, anakmu yang memukul anakku duluan." Corinne tak kuasa menahan tawa. "Wah, kalian berdua pasangan yang serasi. Seperti katamu tadi, buah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Anakmu menyerang teman sekelas perempuannya, namun kau dengan mudahnya menutup mata terhadap kenakalannya." Bab 1748. Pasangan itu sedikit terdiam setelah mendengar balasan Corinne dan hanya bisa saling bertukar pandang. Namun, pria itu tampak tidak mau menerima kebenaran. Dia mengatupkan rahangnya dan menggertakkan giginya, berkata, "Apapun alasannya, putramu memukuli putraku. Dia harus meminta maaf dan bertanggung jawab atas hal itu. Jika dia tidak melakukannya, aku akan memastikan dia dikeluarkan dari taman kanak-kanak ini, dan aku bersumpah akan mempersulitmu untuk bertahan hidup di kota ini." Sang ibu yang sedih mengelus hidung Matt yang memar dan matanya yang bengkak, sambil menambahkan, "Benar sekali. Anakku belum pernah mengalami ketidakadilan seperti ini. Lagi pula, dia hanya sedikit nakal saat menggoda teman sekelas perempuannya. Apa hak anakmu untuk ikut campur urusan orang lain?" Kepala sekolah berada dalam dilema dan merasa bahwa pasangan itu bersikap tidak masuk akal. Namun, ia ragu untuk menyinggung perasaan mereka karena mereka berasal dari latar belakang yang cukup berpengaruh dan kaya. Di sisi lain, Corinne berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan mereka karena ia adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan 3 anak. Dalam upaya meredakan situasi, kepala sekolah membujuk pasangan itu untuk tenang dan secara diam-diam menarik Corinne ke samping. "Bu, saya tahu Joey adalah anak yang baik, dan apapun yang terjadi hari ini sama sekali bukan salahnya. Sayangnya, orang tua Matt sangat berpengaruh, dan saya tidak ingin Anda berada dalam situasi sulit ketika membesarkan 3 anak sendirian sudah sangat menantang. Mohon pertimbangkan untuk meminta maaf kepada mereka, meskipun hanya untuk menjaga penampilan. Itu akan membantu menghindari komplikasi lebih lanjut." Corinne menyipitkan matanya mendengar usulan kompromi itu. Dia memahami niat kepala sekolah, tetapi tetap saja dia merasa jijik padanya. "Mengapa saya harus meminta putra saya untuk meminta maaf padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun?"
Kepala sekolah, saya tidak mendaftarkan anak saya di sini untuk menjadi pengecut, apalagi membuat konsesi padahal dia tidak bersalah. Dengan keadaan seperti ini, mereka bahkan tidak perlu memaksa saya untuk memindahkannya ke taman kanak-kanak lain. Saya sudah mempertimbangkannya saat ini juga. Kepala sekolah terdiam tanpa kata. Ayah Matt semakin marah karena Corin menolak untuk mengalah, dan kesombongannya menguasai dirinya saat ia mengancam, memindahkan anakmu ke taman kanak-kanak lain tidak akan menyelesaikan masalah ini. Jika putramu tidak berlutut dan meminta maaf, aku akan mempersulit hidupmu di kota ini, bahkan di seluruh negeri. Akan terlambat bagimu untuk menangis dan memohon pengampunanku. Ibu Matt kemudian berkata, dengar itu. Suami saya memberi kalian kesempatan. Kami mungkin akan membiarkan ini berlalu untuk sementara waktu jika putra kalian meminta maaf kepada Matt. Jika tidak, lupakan saja kemudahan hidup di kota ini. Corin terkekeh melihat tingkah pasangan itu dan menjawab, "Oh, saya penasaran bagaimana kalian akan mempersulit hidup saya. Saya mungkin masih bisa menjalani hidup saya seperti biasa hari ini, kan? Kalau begitu, selamat tinggal." Corin mengabaikan ketidakpuasan di wajah pasangan itu dan berbalik untuk mencari Joey. Kepala sekolah ditinggalkan sendirian untuk menghadapi pasangan yang sombong itu, dan dia berusaha menenangkan mereka sebaik mungkin sambil menjelaskan posisi taman kanak-kanak mengenai masalah tersebut. Setelah meninggalkan ruang pengawasan, Corin melihat melalui jendela koridor bahwa Joey sedang menangis di dalam gubuk jamur di perosotan taman bermain. Dia memperhatikannya sejenak sebelum memutuskan untuk menuju ke lantai atas ke ruang kelas junior. Brian dan Christine sama-sama berada di kelas junior, dan Corin memutuskan untuk menjemput mereka juga karena dia sudah berada di sana. Begitu melihat Corin tiba lebih awal dari biasanya, Christine dan Brian sama-sama terkejut, gembira, dan penasaran. "Mama," tanya Christine, "kenapa Mama menjemput kami sepagi ini hari ini? Bukankah Mama seharusnya datang siang hari?" Brian kemudian menambahkan, "Ya. Apakah hari ini hari spesial?" "Oh, pasti hari libur. Apakah kamu akan mengajak kami bermain?" Corin dengan lembut menepuk kepala Brian dan berkata, "Yang kau pikirkan hanyalah bermain." Bab 1749. Corin lalu membungkuk untuk mengangkat Christine ke dalam pelukannya. "Apakah kamu mendengar desas-desus tentang Joey di taman kanak-kanak baru-baru ini?" Christine lebih jeli daripada Brian dan sering memperhatikan banyak detail yang terlewatkan. Karena penasaran dengan pertanyaan ibunya, Christine bertanya, "Bagaimana ibu tahu tentang itu?" Dugaan Corin tepat sasaran. Saat menonton rekaman pengawasan, dia ingat Matt memanggil Joey dengan sebutan kasar, serta mengklaim bahwa Joey diadopsi. Matt juga mengatakan bahwa seluruh taman kanak-kanak mengetahuinya, yang diartikan Corin sebagai seseorang yang menyebarkan rumor jahat. Sementara itu, Brian dan Christine masih belum mengetahui pertengkaran yang baru saja dialami Joey. Lalu Corin bertanya, "Aku mendengar beberapa hal buruk tentang Joey, jadi aku ingin tahu apakah kamu mendengar hal yang sama seperti yang kudengar. Ceritakan semuanya padaku, Christine." Christine melirik Brian, dan keduanya tampak ragu-ragu apakah akan mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Corin memperhatikan keengganan Christine dan mengerutkan kening. "Apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah itu sebabnya kalian tidak mau menceritakan apapun padaku?" Christine menggelengkan kepalanya. Bukan itu, Bu. Aku hanya khawatir ibu akan sedih jika kami menceritakannya." Corin kemudian menjawab dengan tegas, "Aku hanya akan sedih jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya." Christine berkedip dan mengaku, "Baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Anak-anak di taman kanak-kanak baru-baru ini mengatakan bahwa Joey bukanlah anakmu, melainkan anak terlantar yang tidak diinginkan siapapun. Mereka bilang ibu kandungnya melakukan pekerjaan kotor dan memiliki banyak penyakit, jadi semua orang harus menjauhinya." Corin mengerutkan kening dan merasa terganggu menyadari bahwa seseorang telah menyebarkan rumor menjijikkan di antara anak-anak. Tidak mengherankan jika Joey akhir-akhir ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Frustrasi, dia berpikir dalam hati, orang-orang itu seperti binatang. Joey bukan anak kandungku, tapi aku selalu menganggapnya seperti darah dagingku.
Aku memperlakukannya persis seperti aku memperlakukan Christine dan Brian. Jeremy mengadopsi Joey di luar negeri, jadi Joey memiliki etnis campuran. Ciri-ciri wajahnya sedikit berbeda dari kebanyakan anak-anak lain, sehingga sulit bagi ibunya untuk mengatakan kepadanya bahwa dia adalah putra kandungnya. Joey, sebagai anak yang cerdas, dapat menyadari bahwa penampilannya berbeda dari saudara-saudaranya. Selain itu, ia telah mengembangkan kesadaran yang lebih tinggi setelah mengalami begitu banyak penderitaan di usia muda. Desas-desus yang beredar di taman kanak-kanak itu pasti sangat kejam baginya. Corinne bahkan tidak tahu siapa ibu kandung Joey atau pekerjaan apa yang dilakukannya, jadi akan sangat aneh jika orang lain memiliki informasi tersebut. Kemarahannya semakin memuncak setiap kali ia memikirkan hal itu. Akhirnya ia bertanya kepada Christine dan Brian, apakah kalian berdua mencoba menghibur Joey setelah mendengar tentang itu? Christine bertukar pandang dengan Brian, dan kedua anak itu menggelengkan kepala. Christine kemudian menjelaskan, bukannya kami tidak ingin menghiburnya. Dia mengabaikan kami hari ini. Dia bertingkah seolah tidak mendengar kami ketika kami berbicara dengannya pagi ini. Mungkin dia tidak ingin tinggal bersama kami lagi. Kurasa. Bab 1750. Corinne menyela Christine dan memperingatkan, hentikan omong kosong itu. Christine cemberut. Dia benar-benar merasa bahwa Joey agak menjauh dari mereka. Corinne melihat keluar jendela dan berkata, Joey bersembunyi di perosotan di sana. Bisakah kau membawanya ke sini, Brian? Katakan padanya bahwa kita akan pergi ke taman hiburan. Baik, Brian segera melakukan apa yang dikatakan Corinne. Prospek pergi ke taman hiburan membuatnya bersemangat. Corinne mengikuti perlahan sambil menggendong Christine. Ia hanya bisa terus bertanya-tanya dari mana asal desas-desus di taman kanak-kanak itu. Brian memanjat masuk ke dalam gubuk jamur kecil itu dan menemukan Joey di dalamnya. Joey, ibu datang menjemput kita. Ibu bilang akan mengajak kita ke taman hiburan. Ayo pergi. Joey melirik Brian dan menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Tidak, terima kasih. Kalian duluan saja. Brian mengerutkan kening karena frustrasi. Tapi kamu suka komedi putar. Tidak mau ikut bersama kami. Ayo bermain bersama. Joey meringkuk dan menyembunyikan kepalanya di antara lututnya. Tidak, aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Suaranya semakin pelan, sehingga Brian sulit mendengar apa yang dikatakannya. Brian memiringkan kepalanya dan bertanya, ada apa, Joey? Joey berhenti berbicara dan mengeluarkan isak tangis tertahan sambil menundukkan kepalanya. Kamu tetap harus pulang bersama kami, mau pergi ke taman hiburan atau tidak? Kamu tidak akan menginap di TK, kan? Tanya Corinne sambil mendekat. Joey akhirnya mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ketika Brian mendengar bahwa Corinne telah tiba, dia menjulurkan kepalanya keluar dari gubuk jamur dan berkata, kurasa Joey sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia bilang dia tidak mau pergi ke taman hiburan. Bagaimana kalau kita pergi di hari lain? Jarang sekali Brian bersikap begitu pengertian dan rela melepaskan kesempatan untuk pergi ke taman hiburan. Corinne kemudian berkata, bawa Joey turun dari sana dan ikut aku ke mobil. Nanti kita putuskan apakah akan pergi ke taman hiburan atau tidak. Brian berkata dengan riang, oke. Lalu, dia menarik Joey berdiri dan berkata, ayo pergi, Joey. Ibu sedang menunggu kita. Joey tidak menolak ajakan Brian dan mengikutinya menuruni perosotan dengan patuh. Namun, dia tidak berani menatap Corinne karena merasa telah mengecewakannya dengan melakukan perbuatan buruk. Corinne tetap diam untuk sementara waktu dan menuntun ketiga anak itu masuk ke dalam mobil. Setelah memasangkan sabuk pengaman untuk Brian dan Christine di baris belakang, dia menggendong Joey yang masih tampak sedih ke kursi penumpang dan membantunya memasangkan sabuk pengamannya juga. Joey tidak berani menatapnya dan bahkan menahan napas saat bersamanya. Corinne duduk di kursi pengemudi dan bertanya, aku tidak akan kembali bekerja nanti. Aku serahkan kepada kalian bertiga untuk memutuskan apakah kita akan pergi ke taman hiburan atau pulang. Brian dan Christine yang sering bertengkar menunjukkan sikap bersatu. Serah kamu yang memutuskan, Joey. Ya, kami serahkan keputusan kepada Anda. Corinne menoleh dan memandang Joey, yang duduk di kursi penumpang. Christine dan Brian bilang mereka akan membiarkanmu yang memutuskan,
jadi kita akan pergi kemanapun kamu mau.